Assalamualaikum Ibu Mun. Waalaikumsalam Bapak Sunardi. Apa kabar nih Ibu Mun? Alhamdulillah, walaupun cuacanya buruk, alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah sehat ya. Ya. Nih Ibu Mun, katanya kemarin WA ke saya nih Ibu Mun. Mm-mm. Ada yang ingin dibicarakan. Iya Iya, ya. iya, iya. Baik Ibu Mun, nanti saya akan coba mendengarkan dan bertanya nih kepada Ibu Mun. Mm-mm. Jadi silakan nanti Ibu Mun ceritakan senyaman mungkin. Karena insya Allah ini hanya rahasia kita berdua ini Ibu Mun. Iya. Kecuali nanti mungkin ada yang ingin disampaikan ke pihak lain ya Bu Mun ya. Insya Allah kita punya waktu kurang lebih 15 menit ke depan. Ya baik Bu Mun, apa yang ingin Ibu Mun bicarakan pada saat ini? Nah, gini Bapak, kebetulan saya ini kan guru kejuruan ya, guru SMK ya, dan kebetulan saya ini mengajar di bidang kejuruan. Yang saya ajarkan itu teknik instalasi tenaga listrik atau teknik ketenaga listrikan dan teknik elektronika. Jadi saya dua mengajar. Di mana di dalam SMK itu Bapak, kalau kita belajar kita tidak boleh hanya teori. Ya. Untuk meningkatkan kompetensi siswa dan keterampilan siswa itu dengan cara praktek. Nah, ya. masalah saya ini saya berpikir bahwa nanti dengan praktek anak-anak itu semangat untuk belajar. Nah, Ya, betul. saya menemukan bahwa banyak siswa itu tidak semangat ketika belajar praktek dalam pelajaran saya. Itu masalah. Oh gitu ya. Ya. Oh jadi Ibu Mun melihat ketika praktek itu siswa tidak semangat untuk melakukan praktek itu ya Ibu Mun ya. Oh, jadi seperti itu. Iya. Iya. Jadi Ibu Mun terkait dengan apa yang Ibu Mun sampaikan tadi, siswa yang tidak semangat tadi, ya semangat akan mengikuti praktek tadi, apa yang ingin Ibu Mun dapatkan dari pembicaraan kita ini? Nah, saya inginnya dari pembicaraan kita itu mendapatkan siswa itu antusias. Jadi dia ada semangat untuk mengikuti praktek ya. Karena apa pengennya nanti juga mereka juga tahu Pak siswanya itu apa gunanya praktek kan. Itu. Terus lagi ya. Ini pengen siswa itu tahu bahwa dengan praktek ini sangat berguna untuk melatih keterampilan mereka. Karena ketika praktek biasanya keterampilannya itu digunakan ketika mereka lulus SMK nanti. Atau digunakan ketika mereka mau bekerja. Nah itu maksudnya mereka punya kesadaran itu loh. Oh berarti pelajaran itu diperlukan gitu kan, penting untuk mereka. Ya, jadi Ibu Mun menginginkan anak-anak ini semangat ketika mengikuti kegiatan praktek, kemudian bahwa anak-anak nanti tahu manfaat dari praktek itu ke depannya, seperti itu ya Bu Mun ya. Iya. Ya. Jadi ini yang akan Ibu Mun inginkan dari pembicaraan kita hari ini. Iya. Ya baik Ibu Mun, kira-kira menurut Ibu Mun semangat seperti apa sih yang Ibu Mun harapkan dari murid-murid Ibu Mun itu? Semangatnya itu satu, seperti semangat itu membawa bahan yang diinginkan, yang digunakan ketika praktek ya. Jadi dia terus membawa, selain bawa bahan untuk semangat tuh berarti mereka tahu oh hari ini pelajaran saya kan. Mereka tahu bawa bahan dan satu lagi mereka bawa sudah siap memakai baju praktek atau baju karena kadang saya temui waktu pelajaran saya sudah tahu mereka hari ini jadwalnya praktek tidak bawa baju praktek. Ada yang tidak pakai baju praktek sehingga itu adalah identifikasi siswa tidak semangat kan, terus tidak bawa bahan, sehingga dia tidak jadi praktek kan, akhirnya tidak praktek. Dan itu terkadang siswa yang tidak membawa bahan itu Bapak Sunardi mempengaruhi siswa yang bawa bahan tadi. Gitu ya. Jadi mempengaruhi yang tadinya anaknya sudah bawa bahan, sudah mau praktek, itu melihat temannya tidak bawa bahan, dia mau ikut-ikutan
praktek. Oke, jadi itu ya semangat menurut Bu Mun, semangat siswa itu seperti itu ya. Jadi Iya, siap dengan semuanya ketika akan melaksanakan praktek. iya. Iya. Nah, itu. Kalau Ibu Mun lihat atau perhatikan, kira-kira berada di skala berapa sih semangat siswa itu gitu? Ada berapa? Di skala berapa? Kalau di kelas saya semangat siswanya itu mungkin masih di level 6 Pak, di skala 6 ya. Oh, di skala 6 ya. Iya. Kalau ke depannya, kira-kira untuk mencapai tujuan tadi, pengennya di skala berapa ini? Kalau saya pinginnya ada di skala 8 sampai 9 untuk semangat ikut praktek ini Pak. Iya, berarti ada di skala 8 sampai 9 ya. Iya. Untuk sampai ke tujuan yang akan Ibu Mun inginkan tadi. Iya. Nah, Ibu Mun, apa kira-kira tantangan baik dari dalam maupun dari luar ini yang bisa menghambat untuk mencapai tujuan tadi? Kalau tantangannya itu satu tadi sebenarnya yang menghambat dan tantangan dan hambatan ya Pak ya. Siswanya satu tidak membawa bahan. Terus yang kedua pemberitahuan juga dari diri saya sendiri ya Pak ya. Pemberitahuan ketika mau membawa bahan itu mungkin dianggap siswa mendadak kan, terlalu mendadak jadi mereka tidak membawa bahan. Terus satu lagi dari sekolahnya mungkin alat dan bahannya untuk jumlahnya kurang sesuai dengan jumlah siswanya. Jadi mungkin itu tantangannya ya Pak ya. Iya ya, baik dari luar maupun dari dalam ya. Terus Ibu Mun lihat situasi seperti itu, nah, ada apa di pemikiran Bu Mun? Ide-ide apa yang ada di pikiran Bu Mun sehingga bisa mencapai tujuan tadi? Kalau ide-ide saya nanti lain kali ketika mau praktek pengennya pemberitahuan itu tidak mendadak. Ya. Nah, terus memfasilitasi mereka untuk praktek itu dengan cara berkelompok. Nah, untuk apa ya? Jangan sampai nanti ketika alatnya kurang ada siswa yang tidak bekerja yang akhirnya bikin mereka tidak semangat kan, jadi dibikin kelompok seperti itu. Dan mungkin nanti siswa yang tidak bawa bahan tuh diajak kelompok aja dengan kawan-kawannya agar dia mencari bahan secara kelompok juga. Iya. Oke Bu Mun, kalau saya lihat ini Ibu Mun sudah bisa kira-kira untuk mencapai tujuan itu sudah ada ide supaya anak-anak tadi semangat dalam belajarnya. Ya, sudah cukup baik ini Bu Mun, sudah cukup bagus. Selanjutnya Ibu Mun, dari beberapa ide yang Ibu sampaikan tadi, mana menurut Ibu Mun ide yang prioritas nih yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tadi? Itu pemberitahuan membawa bahan itu tidak mendadak. Jadi siswanya pelajaran saya, dia bawa bahan, itu saya prioritaskan agar nanti jadi semuanya praktek, tidak ada alasan lagi mereka tidak praktek. Iya, jadi itu menjadi prioritas Bu ya. Memberitahukan lebih dulu sebelum hari praktek dilaksanakan. Jadi tidak mendadak misalnya ya. Oke Bu Mun, sudah cukup baik sekali apa yang disampaikan Ibu Mun tadi. Nah, kemudian kapan nih waktu yang tepat untuk Ibu Mun melaksanakan aksi ini gitu? Kalau saya untuk melaksanakan praktek ini Pak, pengennya setelah mid semester nanti, setelah mid semester sekarang sedang mid, setelah teori, saya teori dulu baru praktek. Nah nanti di teori saya pengennya yaitu tadi sudah ada pemberitahuan dari awal kan, jadi ini yang mau dibawa bahan ke anak-anak kan, jadi anaknya nanti bawa bahan, tidak ada lagi cerita tidak bawa bahan, akhirnya tidak ikut praktek. Ya, artinya setelah mid semester dilaksanakan ya. Iya. Ya seperti itu. Oke, kira-kira menurut Ibu Mun apa sih ukuran keberhasilan dari rencana Ibu Mun nih? Kalau ukuran keberhasilan saya di kelas itu adalah semua siswa itu membawa bahan praktek. Terus keberhasilan saya mengajar di sini, semua siswa ukuran keberhasilannya saya lihat dari
mereka itu aktif dan siswa walaupun dia dibagi per kelompok, tapi siswa tersebut melaksanakan praktek secara sendiri-sendiri. Jadi per orang itu mengalami praktek, walaupun dia di kelompok. Ya. Iya, baik Bu Mun. Jadi inginnya nanti pokoknya siswa ini mengikuti dengan semangat ya ketika pelaksanaan praktek. Iya. Selanjutnya Ibu Mun ini seperti apa sih bentuk komitmen yang bisa Ibu Mun lakukan ini agar rencana ini dapat berjalan? Komitmennya saya yaitu tadi pemberitahuan di awal, terus membuat secara pembelajarannya secara kelompok, terus mungkin saya juga berkomitmen mungkin merubah cara-cara atau teknik dalam praktek saya di kelas kan. Saya belajar lagi lah dari rekan sejawat atau yang lebih senior. Oh gitu ya Bu Mun ya. Oke. Jadi Bu Mun sudah berkomitmen nanti lebih yang ke prioritas terlebih dahulu untuk dilaksanakan. Ya. Terus Ibu Mun hal apa sih yang perlu Ibu Mun antisipasi bahwa untuk memastikan bahwa rencananya akan berjalan dengan baik? Dengan baik. Hal yang pasti yang kami itu yaitu membuat jadwalnya dan pemberitahuan ke siswa, dan apalagi pemberitahuan ke siswa lebih awal, dan persiapan prakteknya. Mungkin yang dilupakan ini Pak Sunardi, bahwa sebenarnya kalau mau praktek itu ya itulah harus ada persiapannya. Jadi persiapannya tidak boleh persiapan tuh bisa ruangannya dan alat dan bahannya itu dipersiapkan dari awal. Untuk hal tersebut Bu Mun, siapa sih yang ada nggak yang bisa membantu untuk mencapai tujuan Bu Mun tadi? Oh iya, yang membantu biasanya di sini saya adalah dengan toolman, Pak. Karena ada praktek kan, yang menyiapkan alat dan bahan itu biasanya, ya itu tadi kita harus toolman, dan itu tadi Bapak. Dan tidak boleh kita praktek terus baru hari ini mengasih tahu. Jadi harus jauhnya memberitahu dengan toolman-nya juga agar prakteknya berjalan lancar. Iya, baik nih Bu Mun, kita sudah hampir di akhir waktu nih, kurang lebih 2 menit lagi waktu kita. Jadi menurut Ibu Mun, apa kesimpulan dari percakapan yang kita lakukan ini? Ya, ini saya menyadari dari percakapan ini tadi Bapak menyadari bahwa mungkin kendala dari siswa tidak semangat itu mungkin dari saya sendiri ya, pemberitahuannya mungkin karena mendadak. Jadi siswanya tidak membawa bahan yang mengakibatkan siswa tidak ikut praktek kan, dan itu mempengaruhi siswa yang praktek tadi, lihat temannya tidak praktek ikut-ikutan jadi praktek kan. Ini pelajaran juga buat saya untuk ketika praktek itu kita harus harus mempersiapkan diri dari awal itu dengan bekerja sama dengan toolman ya. Toolman agar dia menyiapkan alat dan bahannya agar nantinya ketika praktek siap mereka. Ya, baik Ibu. Semoga rencana ini dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan tadi supaya siswa lebih bersemangat ketika melaksanakan praktek ini dapat tercapai dengan baik. Baik Ibu, mungkin sampai di sini nih pertemuan kita ini. Kita akan bertemu kembali dengan suasana yang lebih baik dari hari ini. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.